Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulisti Indrawati akan menjelaskan materi apa saja yang sudah kita pelajari dalam kuliah Hukum Administrasi Negara. Apakah teman-teman tahu apa itu Hukum Administrasi Negara? HAN atau Hukum Administrasi Negara berasal dari bahasa Latin yaitu administer, yang artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Hukum administrasi negara diartikan juga sebagai hukum yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, di mana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas suatu pemerintahan. Administrasi negara memiliki beberapa pengertian, yaitu antara lain sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan atau instansi politik kenegaraan lainnya yang meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri, termasuk gubernur, bupati, wali kota, dan semua organ yang menjalankan administrasi negara. Yang kedua sebagai fungsi atau aktivitas, yakni sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara. Yang ketiga sebagai proses teknis penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, yang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Setiap badan yang dibentuk pasti memiliki tujuan. Lalu, apa tujuan dari adanya administrasi negara? Tujuan dari administrasi negara adalah memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara, memberikan perlindungan terhadap rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Ternyata, pemerintah dengan pemerintahan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Apa aja sih perbedaan itu? Perbedaannya yaitu ada pada segi fungsi. Pemerintah merupakan penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan mencakup kepada seluruh organ-organ, badan, dan lembaga-lembaga yang ada dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Istilah hukum administrasi negara yang dipakai di beberapa negara. Yang pertama Prancis, yaitu droit administratif. Yang kedua Inggris, yaitu administrative law. Yang kedua Jerman, Verwaltungsrecht. Belanda yaitu administrative right atau Bestuurrecht. Indonesia yaitu hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara. Selanjutnya, kita akan membahas objek dari hukum administrasi negara. Objek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Bagaimana kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum? Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi, dan wewenangnya sebagai administrator negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus. Hukum administrasi negara merupakan ilmu hukum yang tidak statis, akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Bagaimana sih korelasi HAN dengan ilmu hukum lainnya? Kenyataannya antara hukum administrasi negara dan hukum perdata adalah hubungan yang cukup erat. Oleh karena negara merupakan badan hukum publik, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh negara yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang dapat digugat oleh pihak yang dirugikan, dan timbullah suatu ajaran unrechtmäßig overheads debt dalam hukum administrasi negara yang intinya bersumber pada ajaran unrechtmäßig debt dalam hukum perdata. Demikian pula asas nullität dalam hukum perdata dikenal pula dalam hukum administrasi negara.
Apa itu hukum administrasi umum dan hukum administrasi khusus? Apabila berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, adapun hukum administrasi umum berkenaan dengan teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi. Sedangkan hukum administrasi khusus terkait dengan bidang-bidang tertentu saja. Contohnya, yang pertama, hukum kepegawaian, kedua, hukum lingkungan, tiga, hukum tata ruang, yang keempat, hukum kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu berupa historis, filosofis yang dibagi dua, yaitu isi hukum berasal dari Tuhan, isi hukum berasal dari akal manusia, isi hukum berasal ada tiga ternyata. Isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum administrasi negara secara tertulis. Yang kedua, jurisprudensi. Yang ketiga, praktek administrasi negara. Yang keempat, yaitu doktrin. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan instrumen pemerintahan. Apa itu instrumen pemerintahan? Instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah dan administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Kedudukan pemerintah yaitu sebagai organ negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Kedua, sebagai administrasi negara yang dapat bertindak baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan. Perbuatan atau tindakan pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan nyata yang bersifat non-hukum. Yang kedua yaitu perbuatan yang bersifat hukum. Perbuatan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik. Yang terbagi menjadi dua lagi yaitu bersegi satu dan bersegi dua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wewenang. Wewenang memiliki konsep sebagai berikut, yaitu kedaulatan, kekuasaan, kewenangan, wewenang. Wewenang secara umum adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam wewenang dapat diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku dan memiliki akibat hukum yang sah. Bagaimana sih cara memperoleh wewenang? Yaitu dengan 3 opsi. Yang pertama, atribusi, UUD dan atau undang-undang. Yang kedua, delegasi atau pelimpahan. Yang ketiga, mandat atau penugasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk instrumen pemerintahan. Bentuk-bentuk instrumen antara lain yaitu peraturan perundang-undangan, kedua keputusan tata usaha negara atau disingkat KTUN, yang ketiga peraturan kebijakan atau diskresi, yang keempat rencana atau head plan, yang kelima perizinan, yang keenam instrumen hukum perdata. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang penegakan HAM. Ten Burch menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan dalam ilmu administrasi merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Paulus Elo Tulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa yang pertama, ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang melaksanakan kontrol terhadap badan-badan organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan atas kontrol intern dan kontrol ekstern. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibedakan atas kontrol a priori, yang kedua kontrol a posteriori. Ditinjau dari segi objek yang diawasi, dibedakan menjadi kontrol dari segi hukum, kontrol dari segi kemanfaatan. Menurut P.D. Han dan kawan-kawan, dalam Han
Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yang terdiri dari sanksi reparatoir, sanksi punitif, dan sanksi regresif. Sanksi dalam hukum administrasi terdiri dari yang pertama paksaan pemerintahan, yang kedua penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, yang ketiga pengenaan denda administratif, yang keempat pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan perlindungan HAN. Penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan sebagaimana aturan. Sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan ini menimbulkan kerugian bagi rakyat. Perbuatan pemerintah yang dimaksud terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur. Yang pertama, penguasa yang berbuat secara yuridis memiliki kewenangan untuk berbuat. Yang kedua, dalam mempertimbangkan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan. Yang ketiga, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak-pihak tertentu. Apa sih sengketa tata usaha negara dan keputusan tata usaha negara? Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum. Tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata KTUN. Terbagi menjadi dua, yaitu keputusan tata negara positif, keputusan tata negara fiktif, keputusan negara fiktif negatif. Bagaimana perlindungan terhadap masyarakat dalam bidang HAN? Menurut Philippus M. John, perlindungan HAN ada dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Siapa aja sih subjek dalam sengketa tata usaha negara? Subjeknya antara lain penggugat, tergugat, serta pihak ketiga yang berkepentingan. Untuk melakukan pembuktian, maka dibutuhkan alat bukti. Alat bukti dalam PTUN adalah surat atau tulisan, keterangan para ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim. Tapi, apabila keadaan tersebut telah diketahui oleh khalayak umum, maka tidak perlu dibuktikan. Bagaimana sih bentuk putusan pengadilan tata usaha negara? Putusan pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, serta gugatan gugur. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan kodifikasi. Hukum administrasi negara. Apa sih kodifikasi hukum administrasi negara? Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Lalu, apa tujuan dari kodifikasi hukum tertulis? Yaitu kepastian hukum, penyederhanaan hukum, serta kesatuan hukum. Contoh kodifikasi hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.